Sahabat Siliwangi 1922. Nama Mayor Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo masih menjadi pembicaraan di berbagai media sosial pasca dimutasi secara mendadak. Beliau tetap humble sebagai sosok panutan yang selalu peduli terhadap sesama, dan tak ada jarak antara seorang jenderal dengan prajuritnya termasuk dengan masyarakat luas. Mantan Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kunto Arif Wibowo merupakan sosok fenomenal di tahun 2023 ini, sampai ada sesuatu yang luar biasa, yang mengagetkan seluruh staf dan prajurit Kodam 3 Siliwangi, saat Maijen Kunto mengundang secara langsung para pemulung di wilayah Kota Bandung, untuk makan bersama seusai sholat Jumat, di Taman Pule di Jalan Aceh Kota Bandung pada Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023. Itulah sosok pemimpin yang humble, selalu bersilaturahmi dan berempati dengan masyarakat sekitar Kota Bandung, tanpa memandang status sebagai jenderal. Poin pentingnya dari sikap beliau, bahwa TNI harus selalu berada dekat dengan masyarakat. Saat itu Maijen TNI Kunto turut bersenda gurau, dan berbincang akrab dengan para pemulung dan manusia gerobak. Sahabat Siliwangi 1922. Itulah fenomena dari seorang pemimpin, bisa memahami dan mengerti akan kesulitan masyarakat, apalagi terhadap prajuritnya saat melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikannya. Maijen TNI Kunto selalu mendampingi setiap pelaksanaan tugas yang diberikan, tidak hanya memantau atau mengamati apa yang dilakukan prajuritnya. Menurutnya, apabila hubungan pimpinan dan bawahan terbangun dengan baik, maka prajurit TNI akan maksimal dalam menjalankan tugasnya. Itulah bahan renungan dan motivasi dari Maijen TNI Kunto. Pemimpin harus memecahkan masalah pada situasi sulit. Jangan sampai bawahan yang memecahkannya. Tidak hanya dalam kondisi sukacita, seorang pemimpin juga harus mau merasakan kondisi sulit yang dialami para prajurit, tegas Maijen TNI Kunto saat diwawancara di Rumah Sakit Yudhistira. Juga membahas seputar pengalaman beliau, kesehatan prajurit, informasi yang dikombinasikan dengan pengalaman, perawatan yang didapatkan, sampai ke program home care. Sahabat Siliwangi 1922. Mari kita ikuti penjelasannya dari Maijen TNI Kunto Arif Wibowo. Kenalkan saya, tadi udah dikenalin kan. Siap. Jabatannya ya. Siap. Mungkin dalamnya lebih ke keluarga. Yang Siap. pertama memang nama saya nggak berubah nih dari dulu, Kunto Arif Wibowo. Kemudian istri saya orang Malang. Siap. Kemudian saya punya anak 3. Siap. Anak yang pertama alhamdulillah sudah berkeluarga, udah ikut suaminya di tentara juga nih. Siap. Alhamdulillah. Menjadi penerus Bapak itu. Insya Allah. Siap, insya Allah. Yang kedua juga baru lulus kemarin, jadi Siap. tentara laki-laki. Yang ketiga perempuan. Siap. Terus saya dulu pas 92, kemudian sampai sekarang dikasih rezeki masih bisa sampai hari ini, dikasih umur panjang. Siap. Kemudian juga ya tentunya sama seperti teman-teman yang ada sekarang di rumah sakitnya ya, Siap. penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan pertanyaan. Kan itu kalau tentara ya. Siap. Karena selalu dibawa ke nuansa preventif terus kita ini. Siap. Itu tentang pengalaman. Tapi kalau pengalaman dinas, kita masih melaksanakan aktif. Dulu saya pertama dinas kebetulan di Divisi 2 Kostrat. Siap. Dari 2 sampai saya terakhir di pangkat Kapten Mayor di Data Jagar Divisi 2. Kemudian saya pindah ke Jawa Barat jadi Baksabdik. Kemudian kembali lagi ke Kostrat sebagai Dandik. Kemudian saya pindah ke Akmil, kemudian pindah lagi ke ASO Kodam 9, terus pindah ke Palembang, kemudian ke Puslatur, Raja, kemudian di Korem Padang. Nah, baru saya masuk ke
jam 3, Siap. kemudian pindah ke divisi 3 Kostrat, kemudian balik ke sini deh. Itu pengalaman dinas ya. Pengalaman tugas saya rasa sama semua dengan perwira pada angkatan saya, ngalamin semua yang wilayah Jawa Timur, kemudian Papua, Siap. kemudian Aceh 2 kali di sana, kemudian dapat kebagian tugas konflik. Masalah kesehatan tadi sudah bilang, kesehatan tuh nggak bisa ditinggalin, Mbak. Siap. Dari mulai belum berangkat sampai selama kita di sana sampai kita selesai, kita perlu ada recovery ya. Ya. Kalau sebelumnya kalau kita nggak sehat ya nggak berangkat, kalau kita di sana dari operasi nggak sehat kita juga nggak bisa melaksanakan tugas. Kalau kita selesainya nggak di recovery, kita ada psikis yang menurut saya karena suka hilang di kita itu apa? Respect itu kita hilang. Kenapa? Udah saking rasa takutnya, udah hilang tuh. Sampai akhirnya sama orang kadang juga nggak punya feeling apa-apa. Kadang kita udah taunya kayak orang bengong aja kan gitu ya. Tapi mungkin karena ini juga perlu gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau pengalaman yang paling menarik buat saya belum ada penanganannya itu pada saat anggota itu stres. Kemudian dia menembak-nembakkan senjatanya, kebetulan dia di rumah sakit. Kemudian kita juga harus menangani anggota seperti itu juga pengalaman yang bagus buat saya dan paling berkesan di antara tugas yang lain karena nggak ada pelajarannya. Juga orang yang dianggap ketakutan, di sisi lain dia bawa senjata, kemudian dia juga kondisi psikisnya nih jadi penanganan yang seperti ini yang menurut saya yang agak sedikit harus diekstrak dalam pemulihan recovery-nya prajurit, Mbak. Saya pun juga pada saat itu mungkin udah hilang rasa takut saya, yang penting ini karena anggota saya walaupun saya kena, yang penting saya lepaskan dulu senjata itu gitu. Jadi emang ini psikis bicaranya ya, kejiwaan karena nggak ada nih taktik anggota. Seperti saya sebagai user pengguna berharap betul tadi saya bilang dengan rumah sakit ini juga jasa kesehatan ini udah deh, tentara kalau mau kaya apa hebatnya kalau sudah sakit sore nih udah nggak bisa apa-ngapain dan tentara begitu sakit langsung dia drop paling bawah rasanya. Sudah malu 1, 2 kayak nggak bisa berbuat apa-apa ke orang banyak. Ketiga kita nih kayak ya barang yang sudah habis terpakai. Jadi kita udah pusingnya minta ampun. Walaupun tuh hal yang biasa katanya, tapi ya buat kita nggak bisa karena terhambat semuanya. Ya tak lupa kita waktu zaman ngatasi bencana alam di Aceh. Kemudian kita juga ngalamin tugas operasi, kita ngalamin tugas bencana alam, kita ngatasi konflik sosial. Utama kan adalah petugasnya dulu. Saya harus menyiapkan tugas prajurit saya dalam bidang kesehatan harus siap 2 kali. Jadi karena kita suka lupa nolong orang. Jadi kita sendiri suka nggak tidak aware sama diri sendiri. Itu dia. Jadi kadang satu hal yang dalam terkelola dalam tata jemen ini yang kadang saya harapkan kepada Karumpit, kepada Tates, tolonglah perhatikan anggota dulu. Setelah dia bisa diperhatikan maka dia akan bisa memperhatikan orang lain. Gitu. Untuk kalau kita sibuk memperhatikan orang lain, di kitanya sendiri yang tidak kita perhatikan, dia bohong lah bisa nolong orang. Kan itu ya. Kita ini tentara, kadang rasa pengabdian kita tinggi, kadang kita suka ngabaikan kita sendiri. Overconfidence terhadap kemampuan kesehatan. Terus ada balance. Artinya who's the first, who's the third. Kalau kita mau melayani, siapa yang melayani? Itunya dulu lah kalau saya. Karena kita suka muluk-muluk pelayanan bagus ini-gini, artinya di dalamnya bagus kira-kira. Home care itu kira-kira tahu nggak apa? Itu adalah salah satu tugas fungsi komando. Dengan fungsi rumah sakit mendatangi anak buah prajurit atau masyarakat sudah membantu saya melaksanakan tugas itu. Jadi ini bagian daripada tugas saya yang orang akan tahu bahwa kita pimpinan dalam hal ini atensi kepada prajurit. Jadi ini juga membantu tangan saya. Gitu. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau nggak ada yang datang, nggak diperhatikan. Artinya impactnya dari anggota diperhatikan. Tugas saya jalan, penggunaan foto bagus di kesehatan yang sebetulnya itu muncul dari dunia medisnya militer. No left behind. No left behind itu berasal dari military medik. Nah itu silakan dijabarin, itu dalam. Kalau bisa jabarin ini sampai besok pagi nggak selesai. Ya, tapi harapan saya moto no left behind ini juga menjadi
edukasi, buat pengetahuan, juga buat motivasi awak medis. Buat semua para kru Terima Rumah Istirahat. kasih. Salam hormat, salam tangan, salam sayang, salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.